Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ta'ala malam ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas satu kitab tipis yang berjudul An-Nabi fi Baitihi, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk ke judul yang sudah kita tentukan di pengumuman, maka kita lanjutkan sedikit tentang pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istri beliau. Dan kita sebelumnya terhenti ketika satu kondisi bahwasannya Aisyah, beliau sedang melakukan ibadah haji, kemudian beliau tiba-tiba haid. Nah, kita baca di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Aisyah ketika haji wada. Haji perpisahan. Haji wada ini adalah haji pertama dan haji terakhir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau cuma haji sekali, dan itu pun haji perpisahan. Kemudian pada saat itu Aisyah haid, sedangkan orang-orang sudah pulang dalam keadaan melakukan haji. Fahazanat lidzalik. Kemudian Aisyah sedih. Tentunya yang lain pulang sudah haji, kita haid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdurrahman. Abdurrahman ini adalah saudaranya Aisyah. Disuruh Abdurrahman ngapain? Yaitu keluar ke Tan'im untuk memasang niat ihram. Dan agar Aisyah melakukan umroh, haji nggak bisa, maka disuruh Abdurrahman saudara Aisyah untuk menemani Aisyah keluar ke Tan'im. Tan'im ini adalah tempat untuk ngambil niat ihram. Agar Aisyah bisa melakukan umroh. Tujuannya apa? Untuk menyenangkan hati Aisyah. Demikian juga untuk sebagai syariat umat beliau. Nah, jadi kalau ada perempuan haid ketika melakukan ibadah haji, maka nanti keluar ke Tan'im, perbatasan antara kota Mekkah. Nah, maka dia melakukan niat ihram di situ untuk melakukan umroh. Nah, ini syariat untuk Aisyah dan syariat juga untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak akan membuat syariat dari diri beliau sendiri, tidak. Nabi itu tidak akan ngomong tentang agama, tentang amalan kecuali dengan perintah Allah. Terkadang ada sahabat yang nanya, Nabi diam. Belum ada jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diam. Kemudian baru beliau jawab. Ada jarak rentang waktu, Nabi jawab setelah itu. Karena Allah berikan wahyu. Nah, dan kita manusia biasa, bukan nabi, bukan sahabat,
ilmu agama kurang, maka belajarlah kita mengatakan tidak tahu. Jangan asal jawab. Karena kalau urusan agama, barang siapa yang menunjukkan kepada keburukan, maka dia dapat dosa sebagaimana orang itu juga dapat dosa. Nah, jangan sembarang share aja. Nah, jangan hanya sebar-sebar hadis tapi kita nggak tahu hadisnya benar atau tidak. Jangan hanya menyebarkan ini ucapan Ali bin Abi Thalib tentang cinta, tapi sumbernya nggak tahu, referensinya nggak tahu dari mana. Nah, ini hati-hati. Nah, demikian juga walitastannan nisa, dan juga untuk para perempuan bisa mengikuti ketika mereka ditimpa keadaan seperti keadaan Aisyah. Nah, maka hendaknya dia melakukan ibadah umroh, Nah, dan Nabi SAW di rumahnya membantu pekerjaan keluarga. Ini Nabi SAW. Nah, ini kita sedang belajar bagaimana pergaulan Nabi SAW kepada keluarganya. Nah, ternyata Nabi SAW di rumahnya membantu keluarganya. La yaf'alu kama yaf'alu katsirun minal azwajil yaum. Dan beliau tidak melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh kebanyakan suami pada hari ini. Nah, Nabi itu enggak seperti suami pada hari ini, berbeda. Nah, suami hari ini apa? Hadhihi zaujati, ini istri saya. Ini suami hari ini. Ini istri saya. Wa hiya ma'muratun bi khidmati. Dia itu diperintahkan untuk melayani saya. Wah, sombong. Nah, ini istriku, di bawah perintahku. Wala alayya, aku tidak memiliki kewajiban untuk membantunya. Ini suami zaman sekarang, tidak seperti Nabi SAW. Nah, ini sebagian besar, tapi bukan semuanya. Nah, ini istriku, dia yang bertugas melayaniku. Dan saya tidak punya kewajiban membantu istriku. Apa yang dilakukan oleh suami sekarang? Innama yajlisu fi baitihi yad'u rijlan ala rijlin yasdurul awamir hati kaza idhabi ta'ali. Apa yang dilakukan oleh suami sekarang? Yang dilakukan hanya duduk santai di rumahnya, goyang-goyang kaki saja, santai, ngopi, makan gorengan di rumah. Kemudian yang dilakukan hanya melakukan perintah. Datangkan ini, pergilah ke sini, beli ini, ke sini, ngadap sama saya. Ini yang dilakukan oleh para suami kebanyakan hari ini. If'ali kadza, lakukan ini. Dan dia tidak punya kesibukan di rumahnya kecuali hanya memerintah istri saja. Nggak punya kewajiban yang lain yang dia kerjakan. Yang dia lakukan hanya memerintahkan istri, masak ini, cuci ini, sapu rumah, buat ini, buat minum ini. Hanya memerintahkan saja. Bantu istri tidak. La yatahammalu syai'an minal mas'uliyat walat tabi'at. Dan dia tidak menanggung sesuatu apapun dari tanggung jawab. Nah, ini sebagian suami pada hari ini. Nah, berbeda dengan Nabi SAW. Nabi SAW beliau membantu pekerjaan istrinya. Nabi itu komandan perang. Nabi SAW presiden umat Islam. Nabi SAW manusia yang paling banyak istrinya. Akan tetapi beliau kalau di rumah menjadi suami, bukan jadi komandan perang. Ayo masak ini Aisyah. Aisyah sapu rumah, siapkan ini. Tidak. Tapi beliau apa yang bisa dibantu beliau bantu. Ini Nabi SAW. Terkadang Nabi SAW itu memotong daging. Nah, beliau suka daging kambing, lebih lagi paha kambing. Itu Nabi sangat suka. Nah, beliau potong daging kambing itu bersama istri beliau. Dipotong. Bukan hanya melihati saja sambil ngoceh-ngoceh nggak jelas, tidak. Tapi Nabi SAW
potong bareng sama istri beliau. Nah, ini termasuk sunnah kita bantu istri. Istri kita habis belanja mingguan, pekanan atau bulanan, ada daging ayam, daging sapi. Nah, bantu istri potong bareng. Atau, "Dek, kamu menyiapkan yang seperti bawang, cabai, nah saya potong daging." Atau potong daging bareng istri. Nah, ini termasuk sunnah. Nabi SAW pernah melakukannya. Terkadang beliau mengerjakan sesuatu yang remeh. Beliau menambal sandalnya, menjahit pakaiannya. Beliau menjahit pakaiannya dan membersihkan pakaiannya. Wa kana yu'inu ahlahu, dan beliau selalu membantu istrinya. Nah, ini bagi yang belajar bahasa Arab, kalau kana bertemu dengan fi'il mudhari' itu artinya selalu. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Idza dakhalta baitaka wa wajadta ahlaka masghulatan fi 'amali ma fatatlubul amra minka masalan." Nah, apabila engkau, kita semuanya, apabila engkau masuk ke rumahmu dan engkau mendapatkan istrimu sedang sibuk melakukan sebuah pekerjaan, lalu dia minta kamu untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kita diperintahkan. Nah, kita masuk rumah ternyata piring banyak yang kotor. Nah, anak belum dibuatkan susu, mungkin dia nyusu pakai susu formula. Nah, maka dia minta tolong, istri kita minta tolong. Antu'idda radha'atal halibi lil binti awil tifli. Kemudian istri minta tolong agar engkau membuatkan susu untuk anak perempuanmu atau untuk anak laki-lakimu. Malladzi yudiruka min dzalik, maka apa yang menghalangimu untuk tidak melakukan hal itu. Atau minta disiapkan makanan, "Bang, saya sudah masak, Bang, tapi belum sempat naruh di meja makan." Nah, kita yang naruh, kita bantu istri kita. Nah, maka tidak ada masalah jika engkau lakukan, karena pada diri Rasul SAW terdapat suri tauladan yang baik. Nah, ini yang harus kita kerjakan tatkala kita berada di rumah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu rasa cemburu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda orang-orang yang beriman, yaitu Aisyah, beliau cemburu terhadap Khadijah. Nah, yang namanya perempuan itu pasti ada rasa cemburu. Terlebih lagi kalau istrinya lebih dari satu. Mungkin kita menyatakan bahwasanya pernikahan yang indah itu nggak ada berantem, nggak pernah cerai, akur saja. Apakah itu pernikahan yang indah? Pernikahan yang didamba-dambakan? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarganya aman dari perceraian? Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya tidak pernah berantem? Nah, maka pernikahan itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan. Itu pernikahan yang didamba-dambakan, yang bisa menyelesaikan permasalahan. Rumah tangga siapa yang paling baik sehingga kita harus mencontohnya? Rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, Nabi itu pernah mencerai istrinya. Nabi pernah mencerai istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendiamkan seluruh istrinya karena istri Nabi SAW minta tambahan nafkah. Maka Allah tegur. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mentalak Hafsah. Ada salah satu kejadian, akhirnya Nabi SAW mentalak Hafsah, anaknya Umar radhiyallahu taala anhu, pernah ditalak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ingin mencontoh rumah tangga Nabi SAW, maka lihat Nabi SAW itu beliau bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumahnya. Nah, wajar kita pernah berantem, rumah tangga kita cekcok, itu biasa.
Akan tetapi bagaimana cara kita menyelesaikannya dengan baik. Nah ini, Aisyah pernah cemburu terhadap Khadijah, padahal Khadijah ini sudah meninggal. Itu Nabi SAW menyebutkan bahwasannya Aisyah pernah cemburu kepada Khadijah, sedangkan Khadijah sudah meninggal. Kenapa? Karena besarnya cinta dan kesetiaan Nabi SAW kepada Khadijah. Nabi itu setia sama Khadijah. Nabi SAW itu cinta sama Khadijah walaupun Khadijah sudah meninggal dunia. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi menikah dengan perempuan lain ketika Khadijah masih hidup. Enggak pernah. Enggak ada satupun riwayat. Nabi SAW masih bersama Khadijah, Khadijah masih hidup, maka Nabi nikah. Nah ini enggak ada. Enggak pernah Nabi SAW menikah selama Khadijah itu masih hidup. Dan sungguh sudah sangat tepat Rasul SAW ketika memilih Khadijah. Karena Nabi SAW diberikan taufik oleh Allah ketika memilih Khadijah. Padahal Khadijah ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, lebih tua dibandingkan Nabi SAW, lebih tua. Nah, sekitar 15 tahun tuanya dari Nabi SAW. Nah, ternyata Khadijah itu lebih tua dari Nabi SAW. Tuanya sekitar 15 tahun. Dikarenakan fi bidayati dakwah, karena Nabi SAW di awal dakwah itu dibantu oleh seorang perempuan yang memiliki perhatian. Nah, di awal dakwah. Makanya dakwah itu kita butuh dengan support istri. Kita hadir kajian juga butuh support istri. Kadang kita kurang semangat, kita malas, kita bosan, maka istri yang mengingatkan. Kok enggak kajian lagi? Biasanya kajian. Nah, diingatkan tatkala kita lupa. Demikian juga Nabi SAW. Ketika beliau di awal dakwah, Khadijah lah yang membantunya. Khadijah memiliki perhatian. Beliau memiliki fikiran yang matang, yang memiliki pengalaman dan memiliki pengertian dan kesadaran. Nah ini Khadijah. Memang Khadijah ini adalah termasuk orang kaya. Dan beliau juga wanita yang pintar. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memilih Khadijah. Dan sebagaimana sudah kita bahas di awal-awal pertemuan tentang Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, kita sudah sebutkan bagaimana posisi Khadijah dan beliau menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah. Khadijah banyak duit, bantu Nabi untuk dakwah. Makanya dakwah itu tidak cukup dengan satu ustadz saja. Kita hanya satu ustadz, tapi kita nggak bantu biaya, nggak bantu kendaraan, nggak mungkin dari Perjaya jalan kaki ke Prabu Mulih contohnya. Nah, bisa saja, tapi sangat dibutuhkan orang yang memiliki andil di dalam dakwah. Makanya dakwah itu tidak hanya untuk ustadz. Ada dakwah untuk duit, untuk transportasi. Kemudian ada juga dakwah untuk panitia penyelenggara kajian. Nah itu butuh duit juga. Nah, makanya dakwah itu tidak hanya untuk ustadz, semuanya bisa berdakwah. Ada andil untuk berdakwah. Mungkin membagikan video-video ustadz. Nah ini juga termasuk berdakwah. Nah ini yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di awal-awal dakwah. Nah, kita kembali kepada cerita Aisyah. Nabi SAW itu sangat cinta sama Aisyah. Sangat cinta kepada Aisyah. Tapi Nabi SAW
tidak menghalangi Nabi SAW untuk mengingkari Aisyah. Nah, jadi seperti ini. Kita cinta sama istri itu tidak menghalangi kita mengingkari perbuatan buruk istri. Nah, oh istri saya cantik, banyak duit, udahlah biar saja, gak apa-apa. Sesekali kok dia buat dosa. Tidak. Tapi kita tetap memberikan nasihat, berikan teguran. Nah, Nabi cinta sama Aisyah, tapi beliau tetap mengingkari perbuatan Aisyah yang salah. Nah, terkadang Nabi SAW apabila kecemburuan Aisyah itu berlebihan, wa ada dzalika ila mahdzur, dan sampai terjatuh kepada perkara yang terlarang. Nah, karena Aisyah ini wanita yang umurnya paling muda di antara istri Nabi SAW. Nah, maka Aisyah ini sangat pecemburu. Sampai terkadang terjatuh pada perbuatan yang terlarang. Faqad dzakarat lahu yauman Safiyata wa 'arradat biha. Suatu ketika Aisyah ini bercerita kepada Nabi tentang Safiyah. Nah, Safiyah ini istri Nabi. Saya ulangi, Aisyah bercerita tentang Safiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Aisyah menyebutkan aib Safiyah. Aib Safiyah. Apa kata Aisyah? Hasbuka min Safiyah ya Rasulullah. Nah, maklum ibu-ibu, ya Rasulullah, cukuplah engkau dari Safiyah, cukup. Asyarat ila qasriha. Kemudian Aisyah memberi isyarat kepada salah satu anggota tubuh Safiyah. Maksudnya saya menyebutkan aib Kak Evan, kemudian saya berisyarat, ini loh di sini udah nggak usah kawan lagi sama Kak Evan. Nah, itu contohnya. Demikian juga Aisyah, jangan ya Rasulullah, cukup dengan Safiyah itu, menyebutkan aib. Nah, karena di salah satu anggota tubuh Safiyah itu ada aib, maka Aisyah pun memberi isyarat kepada tubuhnya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Melarang perkataan tersebut. Laqad qulti kalimatan, engkau wahai Aisyah sudah berbicara dengan satu ucapan. Lau muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kalau engkau campurkan kalimat itu dengan air laut, maka kalimat itu benar-benar akan tercampur. Satu kalimat, tapi sebuah ucapan yang besar. Ini menunjukkan besarnya ucapan Aisyah tentang Safiyah, sehingga Nabi SAW melarangnya. Ini karena rasa cemburu. Nah, sudah sama Safiyah itu jangan dekat-dekat lagi. Sudah cukup, sama saya saja. Ini loh ada aib di tubuh Safiyah. Nah, ini. Kemudian juga cerita yang berikutnya. Wa aidan sabata annahu alaihi salam kana 'inda Zainab. Nah, Nabi SAW tatkala berada di rumah Zainab. Nah, Nabi ini punya 9 istri dan beliau buatkan satu-satu rumahnya untuk istri beliau. Nah, jadi bukan kumpul dalam 5 rumah 9 istri contohnya dibagi-bagi di situ. Tidak. Tapi Nabi SAW membagi rumah untuk masing-masing istri beliau. Kemudian Zainab ini dalam keadaan marah. Zainab lagi marah. Nah, ini cemburu. Zainab cemburu. Kemudian masuk Aisyah secara tiba-tiba. Nah, masuk Aisyah secara tiba-tiba. Wa sami'atha taqulu lin Nabi alaihi salam. Dan Aisyah mendengar Zainab berkata, karena lagi ngobrol Zainab dan Nabi SAW di satu rumah. Kemudian tiba-tiba Aisyah masuk. Kemudian terdengar Zainab ngomong apa? Nah, apa kata Zainab? Ngomong sama Nabi SAW, idza qalabat laka bintu Abi Bakrin dhira'aiha. Cukuplah engkau dari Aisyah ketika Aisyah menggerakkan lengannya. Nah, apa maksudnya? Cukuplah engkau ketika Aisyah menggerakkan lengannya. Nah, di sini maksudnya Nabi SAW fokus dengan Aisyah saja. Kalau Aisyah sudah kelihatan oleh Nabi SAW, maka Aisyah menjadi pusat perhatian Nabi SAW, karena Nabi sangat cinta kepada Aisyah. Maka Safiyah ngomong, kalau ada Aisyah, Zainab, kalau ada Aisyah, engkau biasa saja ya Rasulullah, enggak usah terlalu fokus, biasa saja. Nah, ini karena cemburu. Yakni
taqulu lahu wa tadhkuru Aisyah, yaitu Zainab menceritakan tentang Aisyah. Nah, ini karena cemburu, jangan dekat-dekat sama Aisyah, jangan terlalu fokus, jangan terlalu sayang sama Aisyah. Artinya engkau selalu memperhatikan Aisyah. Ya Rasulullah, engkau itu kenapa selalu memperhatikan Aisyah? Udah biasa saja. Nah, wa annaka tawadduha aktsar. Nah, dan engkau ini saya lihat memiliki rasa cinta kepada Aisyah sangat besar. Nah, dan yang lainnya. Kemudian tiba-tiba Aisyah masuk Aisyah, faqamat Zainab, kemudian Zainab berdiri. Ka'annaha turidu an tuslihal wad'a, seakan-akan Zainab ingin memperbaiki keadaan. Nah, enggak enak, ternyata ada orangnya yang sedang dilaporkan sama Nabi SAW, ternyata ada orangnya yang sedang dijelek-jelekkan, ternyata ada orangnya, enggak enak. Akhirnya Zainab berdiri ingin mendinginkan suasana. Nah, apa yang terjadi? Faqala laha alaihi salam, Nabi SAW berkata kepada Aisyah, "Ai Aisyah dunaki fantasiri." Wahai Aisyah, silahkan engkau balas sesuai dengan apa yang diucapkan Zainab. Nah, silahkan engkau balas sesuai dengan apa yang diucapkan Zainab. Karena orang yang menzalimi kita itu kita boleh balas, tapi dengan kadar yang sama. Nah, kadar yang sama. Dia menjelek-jelekkan kita, kemudian kita ingin balas, ya silakan, boleh. Karena kita dizalimi. Nah, kalau seandainya main tangan, boleh nggak kita balas? Kita balas, tapi sesuai dengan kezaliman tersebut. Tapi yang lebih utama apa? Kita memaafkan. Nah, kemudian Aisyah menceritakan keadaan Zainab. Bagaimana keadaan Zainab pada waktu itu? Fajaffariquha fi fammiha, air liurnya Zainab kering. Ini kata Aisyah, air liurnya Zainab itu kering. Apa maksudnya? Terdiam, tidak bisa berkata-kata. Itu Nabi yang ngomong, Aisyah balas ini apa yang diucapkan oleh Zainab. Nah, ini kecemburuan yang terjadi ketika Zainab bersama Nabi SAW menceritakan tentang Aisyah. Ini kecemburuan di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraitu wajhan Nabi alaihi salam yatahalal. Kemudian kata Aisyah, saya melihat wajah Nabi seperti ceria. Nah, itu saling memainkan istrinya. Ayo balas ini. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mencium istri-istri beliau padahal beliau sedang puasa. Nah, ini termasuk sunnah, sering-sering cium istri. Nah, jangan di awal-awal pernikahan saja. Kalau di awal pernikahan, ya sayang sekali pengen dekat istri terus, tapi 10 tahun setelah pernikahan, ya Allah, malas lagi rasanya ketemu. Nah, jangan menjauh dari istri kita. Nah, dicium istri kita. Nah, Nabi SAW mencium istrinya padahal beliau sedang puasa. Nah, wa kana yaqul. Nah, kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, ayyukum amlaku liirbi, siapa di antara kalian yang bisa menahan syahwatnya. Nah, ini. Nah, Nabi SAW melarang para pemuda untuk mencium istrinya ketika puasa. Dan Nabi SAW memperbolehkan mencium istri untuk bapak-bapak yang sedang puasa. Nah, untuk anak muda tidak boleh. Untuk bapak-bapak yang sudah tua boleh. Nah, apa alasannya? Karena yang sudah tua lebih sedikit syahwatnya dan lebih lemah ketertarikannya kepada perempuan. Maksudnya sudah lama, hubungannya sudah lama, tapi awal-awal nikah. Nah, kita puasa Ramadan, nah, cium istri siang hari, akhirnya bablas, terjadilah hubungan suami istri. Nah, itu besar dosanya, kita harus bayar kafarat. Nah, ini kecemburuan yang terjadi di antara istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjut ke poin yang ke-7. Tadi poin yang ke-6 ya, kecemburuan di antara istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
poin yang ketujuh. Yang ketujuh, haramnya mendatangi istri ketika istri sedang haid. Nah, tidak boleh datangi istri. Nah, apa maksudnya mendatangi istri ini? Nanti kita jelaskan. Nah, Nabi SAW berhubungan badan dengan istri-istri beliau. Dan Nabi SAW menjauhi istri-istri beliau ketika istrinya sedang haid. Nah, Nabi SAW menjauhi istri beliau ketika istrinya dalam keadaan haid di tempat untuk menanam. Nah, maksudnya Nabi menjauhi tempat menanam. Nah, tempat berhubungan, tempat bercocok tanam itu jangan didekati ketika istri sedang haid. Nah, fa idza hadat ihda nisaihi. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maksudnya menjauhi istri, bukan kita jangan dekat, jauh. Tidur di ruang tamu saja, saya di kamar. Nah, bukan itu. Nah, tapi jangan berhubungan badan ketika istri sedang haid. Ini maksudnya menjauhi istri ketika haid. Nah, jangan berhubungan badan. Besar dosanya kita berhubungan badan tatkala istri sedang haid. Nah, ketika haid, apakah Nabi SAW tidak mendekati istrinya? Nabi SAW tetap mendekati istrinya. Nah, di sini disebutkan apabila salah seorang istri Nabi itu haid, maka Nabi SAW meletakkan pakaian di kemaluan istrinya, kemudian bersenang-senang dengan istrinya. Karena bersenang-senang dengan istri itu bukan hanya di kemaluan istri saja. Masih banyak tempat yang bisa kita bersenang-senang di situ. Maka yang tidak boleh bercocok tanam. Selain itu boleh ketika istri sedang haid. Nah, Nabi SAW dan Allah melarang para suami untuk menggauli istri-istri mereka dalam keadaan haid. Nah, ini nggak boleh berhubungan badan, bukan bersenang-senang. Nah, Nabi SAW mengatakan, kafaratun man ata imra'atan fi haidiha. Satu kafarah, denda bagi orang yang mendatangi istrinya ketika dia haid, annahu tasaddaqu bidinar, dia bersedekah dengan 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas. Nah, mungkin sekarang sekitar 5 jutaan mungkin. Nah, nanti bisa dicek lagi. Atau dengan setengah dinar. Nah, ini yaitu 2,125 gram, sekitar 2 juta. Nah, ini dia wajib sedekah. Tatkala terjadi hubungan badan, istri sedang haid, kemudian kita baru sadar, maka kita wajib bayar denda, yaitu 1 dinar atau setengah dinar. Nah, dan tidak diragukan lagi bahwasannya mendatangi istri ketika haid merupakan salah satu dosa besar. Maksudnya hubungan badan. Dan dibutuhkan kepada taubat nasuha. Benar-benar bertaubat, menyesali perbuatannya. Wala syakka anna ityanal mar'ati fi ghairi mawdi'il hars. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya mendatangi istri tanpa atau di selain tempat menanam min akbaril ma'asi wadzunub. Nah, mendatangi istri di selain tempat cocok tanam itu termasuk maksiat yang paling besar dan dosa yang paling besar. Nah, apa maksudnya di sini? Ini mendatangi istri dari belakang. Dari belakang. Mohon maaf, di tempat dubur, di dubur, mendatangi istri lewat dubur itu dosa besar. Wa anna man istahalla dzalika kafar. Barang siapa yang menghalalkan boleh berhubungan badan di dubur lewat belakang, maka dia sudah kafir. Ingat, dia keluar dari agama Islam. Mungkin dia ngomong sama istri, enggak apa-apa, boleh kok kayak gitu.
Padahal dia sudah tahu bahwasanya berhubungan badan lewat dubur nggak boleh. Kemudian dia ngomong sama istrinya, boleh, ayo, nggak apa-apa. Bukan karena kejahilan, bukan karena terbatasnya ilmu tentang agama, karena dia mengingkari, karena dia nggak tahu, suka mungkin di situ. Akhirnya terjadi hubungan, dia menghalalkan, maka ingat dia sudah keluar dari agama Islam. Wal'iyadu billah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka besar dosanya mendatangi istri dari belakang lewat dubur. Poin yang ke-8, sabar terhadap gangguan istri. Nah, sabar terhadap gangguan istri. Nabi SAW beliau bersabar ketika diganggu oleh istri-istri beliau. Nah, ini Nabi SAW tidak aman. Apalagi kita. Nabi SAW tetap diganggu oleh istrinya, apalagi kita. Nah, kalau ingin istri soleha pasti akan ganggu juga. Nah, dan terkadang kanat nisa'uhu yuraji'nahu fil amr. Terkadang istri-istri Nabi SAW meminta pendapat Nabi dalam satu perkara, yaitu curhat. Nah, istri-istri Nabi terkadang curhat. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama dalam satu hadis, innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Sesungguhnya perempuan itu anak gadis kita, ponakan kita yang perempuan, istri kita, ibu kita. Kita perlu ketahui bahwasanya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Wa in a'waja ma fi dhila'i a'lahu. Nah, yaitu yang paling bengkok. Nah, penciptaan perempuan itu di tempat tulang rusuk yang paling bengkok, yang berada di atas. Fa idza aradta an tuqimahu kasartahu. Kita kalau ingin meluruskan istri, saya mau istri saya seperti ustazah, lurus. Terkadang ustazah pun nggak lurus. Nah, pengen lurus, taat sama suami, nggak maksiat, nggak ganggu suami. Kata Nabi SAW, kalau kalian ingin meluruskan istri, maka apa yang terjadi? Maka engkau mematahkan tulang rusuk itu. Fastausu bin nisa'i khairan, maka perlakukanlah istri itu dengan baik. Nah, lakukan istri itu dengan baik. Kalau ingin meluruskan istri, jangan langsung pengen instan, langsung jadi ustazah. Enggak, tapi pelan-pelan dengan bertahap. Nah, begitulah perempuan diciptakan seperti itu. Fiha i'wajajun, pada perempuan ada kebengkokan. Di dalam perempuan ada kebaikan dan ada keburukan. Maka hendaknya bagi setiap muslim, setiap hamba Allah, antastamti'a biha, hendaknya menikmati itu semua. Nah, istri itu terkadang curhat tengah malam, kadang kita udah capek ngantuk, ya kita dengarkan, kita nikmati. Istri itu suka ngambek, ya kita nikmati. Kita sering berantem, dia nangis, ya kita nikmati saja. Nah, demikianlah perempuan. Wa antarfuqa biha, maka hendaknya kita berlaku lembut terhadap perempuan, jangan dikerasi, nanti patah. Idza bataghaita imra'atan kamilatal awsaf, jika engkau ingin mencari wanita yang sempurna sifatnya, falan tajida, kita nggak akan menemukannya, nggak akan dapat. Akhirnya apa? Kalau kita saya ingin punya perempuan, istri yang paling sempurna akhlaknya, apa yang terjadi? Kita nggak akan nikah-nikah, karena nggak didapati perempuan yang seperti itu. Wahayhata hayhata, mustahil mustahil. Nabi SAW bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan. Nah, janganlah seorang mukmin membenci wanita yang beriman. Yafruku artinya yubghidu, membenci. Apabila dia benci dari salah satu sifat istrinya, hendaknya dia ridho di sifat istri yang lainnya. Nah, ini seorang yang beriman. Nah, dia dapat istrinya kurang dalam satu masalah.
dalam satu kondisi, dalam satu perkara. Nah, dia legowo, dia maafkan. Nah, dan dia ridho di dalam akhlak istri yang lainnya, karena istri itu bukan hanya mengerjakan satu pekerjaan. Nah, istri nggak suka suaminya seperti ini, cerewet, tapi dia ridho istrinya selalu masak untuknya, nah, selalu mengasuh anaknya dengan pengasuhan yang baik. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, dan sampai-sampai di antara kesabaran Nabi SAW terhadap istri beliau, bahwasannya istri-istri Nabi pernah mendatangi Nabi untuk minta tambahan nafkah. Ya Rasulullah, kurang, kami pengen tambah nafkah, kurang rasanya. Indaha hajarohunna syahron. Sebab ini Nabi tidak ajak bicara semua istrinya 1 bulan. Nggak diajak oleh Nabi SAW 1 bulan. Nabi SAW memboikotnya di kasur. Nabi nggak mau tidur sama mereka. Nah, ataupun tidur, Nabi SAW nggak ajak ngomong, nggak diajak hubungan badan. Nabi SAW diamkan. Ini Nabi. Kalau kita didiamkan istri yang salah, kita yang minta maaf. Nah, bukan kita yang salah, tapi istri yang salah, kita yang minta maaf. Kita diamkan istri sehari, kepala udah pusing. Nah, ini kita. Tapi Nabi SAW dengan tegasnya di dalam rumah tangga, pemimpin itu adalah saya. Kalau kalian berbuat kesalahan, nah, maka Nabi SAW memboikot istri beliau selama 1 bulan. Maka Allah menurunkan ayat yang besar ancamannya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai Nabi, yaitu Nabi SAW, katakan kepada istri-istrimu, apabila kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, kesini. Nah, ini Allah ngomong sama Nabi. Wahai Rasulullah SAW, ngomong sama istrimu, kalau kalian pengen dunia perhiasannya, kesini. Umati'kunna, dan akan aku berikan kepada kalian mut'ah. Mut'ah ini adalah harta yang diberikan kepada istri ketika istri sudah dicerai. Nah, jadi apa? Nabi SAW ngomong apa? Kalau kalian mau itu, kalian saya cerai. Saya berikan semua kehidupan dunia ini. Wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik-baik. Ini teguran langsung dari Allah, bukan dari Nabi, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Dan apabila kalian ingin Allah dan Rasulnya dan wadarul akhirah, dan tempat di hari akhirat, yaitu surga, maka Allah menjanjikan untuk kalian lil muhsinati minkunna ajran azima. Allah berikan janji untuk kalian yang melakukan kebaikan, yaitu pahala yang besar. Ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di dalam surah Al-Ahzab ayat 28. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berapa menit lagi azan? 2 menit. Nah, insya Allah cukup sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin nanya Pak. Nah, silakan nanya Pak, kita berikan kesempatan. Nah, insya Allah kita lanjutkan di poin bahwasanya Nabi SAW sabar terhadap gangguan istri beliau. Nah, silakan. Ini Pak Ustaz. Apa tuh? Yang ngasih tahu tadi Pak Ustaz, artinya kepandaian ya, tapi dia artinya bukannya dari sunnah Nabi. Ya, rupanya jahat Pak ajarannya. Jadi yang menerima ataupun yang memberi itu dapat dosa semua. Iya. Nah, kalau seandainya ada yang menunjukkan kepada kejelekan, dan itu bukan bagian dari ajaran agama Islam, maka yang menunjukkan dapat dosa, dan yang mengerjakannya juga dapat dosa. Tapi kalau saya tidak tahu, tidak mengerti, saya turut saja. Nah, nggak boleh. Kita harus nanya lagi sama yang lebih tahu. Jangan cukup dari 1 orang saja. Nah, jangan cukup dengan 1 orang saja. Allahu a'lam. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita para suami yang mencontoh Nabi SAW dalam rumah tangga kita. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.